Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, allazi la nabiyya ba'dah. Puja syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini beliau masih memberikan kita begitu banyak nikmat, utamanya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita yang sangat kita cintai, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita ataupun studi kita, yaitu pada kelas 11, masih seputar materi tentang teks cerita ulang. Nah, pada pekan-pekan kemarin sedikit banyaknya kita telah mempelajari tentang apa itu pengertian cerita ulang, bagaimana ciri-ciri cerita ulang, ataupun bagaimana contoh, kemudian fungsi dari cerita ulang. Nah, itu semua kemarin telah kita bahas secara singkatnya. Kemudian pada hari ini kita akan kembali melanjutkan studi kita masih tentang seputar cerita ulang, yang mana pada hari ini kita akan membahas struktur teks cerita ulang. Nah, struktur ini merupakan bagian-bagian bagaimana cerita ulang tersebut terdiri dari apa saja. Maka teks tersebut selalu, apapun teksnya, pastinya itu selalu ada strukturnya. Nah, pada hari ini kita akan perhatikan bagaimana struktur dari teks cerita ulang. Baik, kita lanjutkan ke slide. Coba kita perhatikan. Nah, struktur pada cerita ulang itu umumnya terbagi dari 3 bagian. Apa saja yang 3 bagian itu bisa kita perhatikan. Yang pertama ada dia dinamakan orientasi. Nah, siapapun kita ataupun telah lama kita mengetahui orientasi, yaitu merupakan sebuah pengenalan. Yang dinamakan orientasi itu disebut dengan pengenalan, yaitu memberikan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa atau kejadian terjadi di masa lampau. Nah, pada bagian cerita ulang itu yang pertama ada orientasi. Di dalam orientasi inilah nanti diperkenalkan siapa saja tokohnya, ataupun di mana letak ceritanya, kapan peristiwanya. Nah, itu tertera pada orientasi pengenalan, yaitu di pengenalan ya. Baik, ini merupakan struktur yang pertama di cerita ulang. Sekarang kita perhatikan yang kedua, ada peristiwa atau istilah lainnya dia event, yaitu rekaman peristiwa yang terjadi yang biasa disampaikan dalam urutan kronologis. Nah, pada bagian 2 ini yaitu rekaman urutan cerita ya, one by one atau satu persatu, bagaimana dia urutan-urutan kronologi dalam cerita tersebut, bagaimana dia bagian-bagiannya, yang mana yang pertama, yang mana kedua, dan seterusnya. Di sini merupakan peristiwa dipaparkan secara berurut, yaitu pada di bagian event. Nah, event itu misalnya seperti ini, bisa kita perhatikan. Pada hari pertama, saya mungkin di sini melakukan kegiatan apa saja. Ini mungkin bagian kegiatan ya. Pada hari pertama, saya melakukan ini. Nah, mungkin pada contoh ini bisa kita perhatikan bahwasanya ini merupakan laporan hasil observasi sebuah perjalanan, bisa saja. Nah, pada hari pertama saya melakukan kegiatan apa saja, di sini boleh.
Kemudian dan pada hari berikutnya saya di sini apalagi kegiatan yang dilakukan pada hari kedua ataupun hari berikutnya. Nah, kemudian dan pada hari terakhir saya, apa yang dilakukan pada hari terakhir dipaparkan di sini. Nah, inilah dia yang dikatakan tadi urutan kronologisnya. Nah, pada bagian event ini juga biasanya terdapat komentar pribadi mengenai peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Nah, ini dia yang tadi, yang urutan kedua ya, bagian-bagian kronologinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga ada dikatakan reorientasi atau pengulangan pengenalan. Ini dia istilah lainnya, reorientasi ya. Oke, kemudian kita lanjut. Terdapat pengulangan pengenalan yang ada di orientasi. Nah, pengulangan yang merangkum rentetan peristiwa. Nah, jadi di sini pengulangan ataupun peristiwa yang ada pada bagian kedua itu diulang kembali, akan tetapi secara merangkum ataupun lebih ringkas dia rentetan peristiwanya. Kejadian atau kegiatan yang diceritakan. Nah, ini dia lebih ringkas pada di bagian ketiga. Nah, ini dia bisa kita perhatikan agar lebih mudah kita memahami struktur teks cerita ulang. Nah, pada bagian samping di sini ada jelas teks cerita ulang ya. Kemudian bagian pertama itu ada orientasi. Nah, bagian kedua ada urutan peristiwa kehidupan tokoh. Yang ketiga ada reorientasi. Nah, di sini kita lebih mudah memahaminya setelah tadi saya paparkan apa yang termasuk di bagian orientasi, apa yang termasuk di bagian urutan peristiwa, dan apa pula yang ada di reorientasi ya. Nah, bisa kita perhatikan di sini orientasi pengenalan tempat dan tanggal kelahiran, nama, masa kecil, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Kemudian di urutan peristiwa di sini jelas pendidikan, pekerjaan, karir, cita-cita, visi hidup, ataupun prestasi. Nah, reorientasi penegasan kelayakan sebagai tokoh dunia atau prestasi yang dicapai. Nah, inilah struktur dari cerita ulang tersebut. Ada 3 bagian. Yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa kehidupan tokoh, dan yang ketiga ada reorientasi ataupun pengulangan kembali orientasi, akan tetapi dalam bentuk yang singkat. Nah, di sini kita lebih mudah memahami. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita bisa memperhatikan contoh cerita ulang berdasarkan strukturnya. Di sini Bapak memberikan contoh salah satu cerita ulang berdasarkan strukturnya. Nah, judulnya di sini hiking ke Gunung Prau. Ya. Nah, pada bagian orientasi bisa kita baca. Di bulan Mei tahun 2015, aku bersama kawan-kawan organisasi OSIS berangkat ke kawasan Pegunungan Tinggi Dieng untuk memperbuat hiking ke Gunung Prau sekaligus untuk memperbuat refreshing sebab kegiatan sekolah yang begitu padat. Nah, ini bagian orientasi dari cerita. Yang kedua ada bagian momen atau event. Bisa kita perhatikan. Perjalanan dimulai dari Purwokerto. Pertama kita berangkat ke terminal bus Purwokerto dan memilih naik bus dengan tujuan Wonosobo. Sesudah 3 jam kita hingga di Wonosobo. Selanjutnya kita beristirahat kurang lebih 1 jam sembari makan minum serta melaksanakan ibadah. Sesudah waktu istirahat berakhir, kita melanjutkan perjalanan menuju Dieng dengan memakai bus lagi. Akhirnya kita hingga ke Dieng menjelang maghrib. Kita memperbuat perjalanan ke puncak ketika malam hari, di mana tidak ada satupun dari kita yang mengangkat senter sebab lupa. Untung saja ada kakak-kakak dari Semarang yang berjumpa dengan kita, jadi kita menuju ke puncak gunung dengan cara bersamaan. Akhirnya sesudah hingga di puncak, kita membangun tenda dan bermalam di sana. Nah, ini merupakan pada bagian momen ataupun urutan peristiwa dari teks LHO tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan.
Yang ketiga ada reorientasi atau pengulangan pengenalan. Nah, tidak sia-sia perjalanan yang kita perbuat mulai dari Purwokerto, Wonosobo, lalu ke Dieng, sebab kita jadi lebih mengerti arti tolong, membantu, serta bersyukur terhadap nikmat yang sudah Tuhan berikan, bahwa segala sesuatu yang diciptakannya begitu indah. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya, itu contoh teks LHO, yaitu mengenai laporan perjalanan ya. Nah, bisa kita perhatikan, ini teks sesuai dengan struktur yang ada. Sesuai dengan struktur yang ada. Bisa kita perhatikan bahwasanya tadi, yang pertama ada pengenalan ya, pengenalan orientasi. Nah, di isi pengenalan itu tadi jelas ada waktu, ada pengenalan tokoh. Nah, tokohnya di sini yaitu aku sebagai dan kawan-kawan. Ini dia tokoh yang ada pada cerita hiking ke Gunung Prau ataupun ini ya, teks LHO. Nah, pada bagian kedua tadi urutan peristiwa. Nah, pada yang tadi kita perhatikan ada yaitu urutan dari perjalanan. Nah, ini jelas kita perhatikan. Pertama kita berangkat ke terminal bus. Nah, di sini jelas urutan dari peristiwa. Sesudah waktu istirahat berakhir, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Dieng dan memakai bus lagi. Nah, inilah yang bagian dari event ya, urutan-urutan dari peristiwa tadi. Kemudian pada bagian ketiga di sini dijelaskan kembali, yaitu reorientasi, yaitu pengulangan pengenalan. Oke. Nah, unsur-unsur pada cerita ulang. Apa saja sih unsur yang ada pada cerita ulang, bisa kita perhatikan. Yang pertama ada tema dan amanat. Nah, ini dia. Yang pertama ada tema dan amanat. Apa saja sih yang termasuk pada tema yang dan amanat pada cerita ulang tersebut? Kemudian yang kedua ada alur. Nah, ketiga bisa keperhatikan ada penokohan. Kemudian iya, ada latar. Yang terakhir ada nilai dalam cerita. Nah, dalam cerita ulang juga kita menemukan beberapa amanat ya, tema apa dari isi dari cerita ulang tersebut, bagaimana temanya. Nah, sementara pada alur jelas kita ketahui bahwasanya alur itu ada terbagi tiga ya, ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur maju mundur. Pada umumnya cerita ulang itu memiliki alur mundur ya, ataupun menceritakan ulang kembali. Kemudian ada penokohan. Penokohan di sini karakter, bagaimana karakter tokoh pada cerita ulang tersebut, siapa orangnya, bagaimana karakternya, itu akan dibahas di bagian penokohan. Nah, kemudian ada latar. Latar juga terbagi atas 3 bagian. Ada latar tempat, yaitu di manakah cerita ulang tersebut. Kemudian ada latar waktu. Nah, latar waktu, waktunya kapan cerita ulang tersebut, tanggal berapa, jam berapa, itu semua tertera pada latar waktu. Kemudian ada latar suasana. Nah, latar suasana itu bagaimana suasananya, apakah suasana menegangkan atau bagaimana, atau suasana yang menyenangkan, itu juga termasuk di sana. Kemudian nilai-nilai dalam cerita, itu nilai-nilainya biasanya ada nilai moral, nilai pendidikan, termasuk nanti nilai moral di sana, nilai baik buruknya cerita tersebut, atau baik buruknya tokoh yang ada di situ yang bisa kita jadikan referensi ataupun bisa kita jadikan pembelajaran untuk hal-hal yang berikutnya. Nah, ini dia unsur-unsur yang ada pada cerita ulang. Iya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita tentang struktur teks cerita ulang dan unsur-unsur pada cerita ulang. Mungkin yang 2 judul ini kita bahas. Pada pembelajaran berikutnya nanti akan kita bahas lagi materi-materi berikutnya. Nah, bila mana ada pertanyaan ataupun yang masih kurang jelas tentang struktur teks LHO, nah, bukan teks cerita ulang, boleh ditanyakan. Akan tetapi ingat, dalam menanyakan selalu berikan komentar yang
positif ataupun komentar yang tidak menjelekkan ya. Nah, akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Marilah kita senantiasa berlomba-lomba memperoleh kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.